Apakah Liquid berhasil mendapatkan kemenangan dengan Kimi untuk hari ini? Atau bahkan Bigetron yang akan mendapatkan kemenangan Soepial Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane, up down. Yes, dan bermain front to back harusnya dari Bigetron ini akan membuat dari Heskiel harusnya punya posisi yang lebih aman ya Om. Ya kalau bicara soal front to back jelas yes ini harus bisa jaga posisi juga. Ya. Masih ada aerial domination juga untuk bisa menghindar dan menambah move on speed buat Kimi ya. Jadi dia itu jauh lebih enak dan untuk di mid nih kenapa Kimi mungkin prefernya di mid. Itu lebih gampang buat full stand dan nge-clear-nya cepet. Karena jadi penetration jatuhnya pasifnya dia. Ya, terus juga jadi bisa manfaatin movementnya juga kan. Betul. Dia kan bisa sambil jalan clear-clear. Mungkin mungkin minusnya ya buat TLID adalah bagaimana Purify yang harus dipaksakan di 3 loh sampai. Bener-bener mau coba untuk menghindari adanya pick off dari Finn dan juga Luke. Tapi masalahnya kalau misalkan dari Bigetron mereka bisa mendapatkan keunggulan sehingga nantinya dari Eman bisa mendapatkan item-item yang cukup. Ini dua front line-nya akan sangat enak untuk nge-enabler dari Eman. Oke, tapi kalau gua lihat ya di sini sangat enak banget kalau bisa melihat satu point kill didapatkan oleh Finn out of nowhere. Tapi yang aku lihat adalah sangat enak kalau melihat glue-nya ini bebas. Karena beberapa belakang kita tahu glue dari Luke itu sangat mengerikan dari glue sebelum-sebelumnya juga. Ya dan Glue juga bisa zoning ya siapapun yang kena juga nanti bisa dijauhkan sehingga retribution jauh lebih mudah. Purify di tangan Kimi seperti yang sudah kita bayangkan. Yap, 3 Purify. Akan cukup sulit untuk dia kabur kondisinya nantinya. Oke, dan di bottom lane juga ngeliat dari RNG, dia sendirian juga nih masih coba untuk bertahan dengan adanya poke damage terus-terusan yang bisa dilakukan. Oke, pertandingan Retribution sebentar lagi akan dibuka. Shinobi merah atau biru kah yang berhasil mendapatkan tackle pertamanya? Karena kalau dari komposisi tim ini cukup adil. Bahkan Anafel memasang Widi di depan sana. Kenapa aku bisa bilang adil? Dengan adanya Favian dengan power of Retribution plus soul servernya, Anafel juga punya masalahnya. Yap. Sama-sama dan bahkan di sini Anafel lebih kuat untuk melakukan buying time dari Turtle. Sudah mulai dibuka para pasukan dari tim Bigetron akan coba untuk bertahan tapi Finn standby on position mencoba untuk menumpangi satu buah point kill akan didapatkan tapi Favian dengan sangat baik soul server plus retribution yang on point membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini mundur ke arah belakang. Kehilangan seorang Anafel bersama dengan seorang Luke akan menjadi point kill yang sangat mahal bahkan dia Heskiel. Untungnya dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dia ingin bermain dengan santai. Gimana caranya seluruh jungle dan mungkin para pasukan dari tim Bigetron ini akan dikuliti terlebih dahulu. Ya, dan bahkan Arannya gak tumbang tadi ya. Arannya benar-benar nahan juga di depan. Dan wop, di arah bottom lane ternyata ada peraduan yang cukup sengit. Sementara upaya dari tim Liquid untuk mencuri ke arah orange buff milik dari Anafel ini langsung terusir mundur juga Om. Ya, tapi nice team fight tadi ya. Bagaimana positioning dari YS yang kalau kita lihat rejection pulse-nya itu kena semuanya. Sakit loh. Itu jangan sampai dari seorang Moreno ini miscalculate loh. Jangan sampai. Yap, dan semakin banyak hero jarak dekat yang dipakai akan lebih menguntungkan untuk Kimi juga tadi. Karena dia mainnya kan tadi di luar dari turtle tuh. Iya, dan juga semuanya nggak ada yang direct ke belakang ya. Betul. Bener-bener mainnya di depan semua dan ya tinggal jaga posisi aja tentunya itu bakal jadi PR tersendiri untuk Bigetron. Sementara dengan membawa adanya turtle, tapi Heskiel Maksa karena Heskiel, Purify save the day for this time. Informasi telah didapatkan, tidak ada Purify untuk beberapa menit ke depan dan bahkan kali ini hanya 2 yang menuju ke arah Liquid, Aul dan Omwawa. 4 caster lain yang memiliki Bigetron. Aul dan Cepin ya ternyata ya. Aul dan Cepin. Dua nih, 2 versus 4. 2 versus 4. Tapi kita sepakat semuanya ternyata 2-0. Fun fact-nya. Alright. Oke, Luke memaksa ke belakang sampai ke serang Wenny. Target untuk serang Favian terpakat di pasang damage terlalu besar. Favian tidak bisa dilindungi kembali dengan tidak ada Purify. Membuat terpasukan dari tim Bigetron mendapatkan satu momen kill dan Aran. One last hit. Di sana perpasukan dari tim Liquid. Aran tidak ada Purify. Favian dengan retribution-nya udah nggak bisa kabur lagi. Ya, Buat terpasukan dari tim Liquid harus kehilangan dua pemainnya dengan turtle yang kedua. Ya sudah terlalu banyak tadi chain CC ya yang akhirnya buat dari Favian gak bisa bergerak sama sekali. Ya, ketika Blend Surge sudah dipakai di sanalah ya Suyo akan menjadi hero yang jalan kaki. Dan sangat mudah untuk langsung bisa ditabrak kan. Apalagi tadi Luke langsung menabrak secara terang-terangan. Yes, pakai flicker dia. Ya, kena angkat juga dari pinnya. Dan di bawah sebenarnya juga udah ada didorong sama Iron Shiki dan sekarang targetnya udah ke Iron. Gak jadi. Mundur dulu ya. Selama ada Widdy nggak bakal jadi. Selama ada Widdy nggak bakal jadi. Pertama, mereka akan
terlalu banyak waktu yang terbuang. Dua, chance kehilangan dua pemain dari tim Bigetron lebih besar. Iya, di dalam juga kan masalahnya mainnya dari Iron dan juga masih ada Purify. Itu yang harus menjadi consideration pastinya untuk Bigetron untuk nge-gank ke arah dari Iron Shiki itu sendiri. Udah berani sekali. Enggak ya? Tapi nampaknya dengan Renstam sama Retribution kayak nggak masalah untuk kedua belah pihak. Tapi itu agak cukup berani dan satu hal yang agak cukup mengerikan adalah dari tadi YSGL harus punya ruang lagi. Yap. Kita belum lihat dia bebas ya seperti di turtle yang pertama. Benar-benar langsung diajak buat team fight sekarang. Lihat Emannya juga dikasih dua lane juga. Sudah mulai berjalan dan bahkan di bagian bawah ini lebih ke membiarkan Finn-nya dulu untuk menjadi mata ya, open vision. Dan bahkan setup sehingga nanti kalau Eman datang yang di bawah, Iron Shiki mungkin tidak akan siap. Yap. Dan ada team fight kagetan dari Bigetron ini yang sulit diantisipasi sama tim Liquid nggak sih Om? Kayak apalagi kalau Favian yang lewat sih. Iya, lebih ke Favian yang memang harus ditargetkan kan untuk Bigetron. Karena gak bawa Purify, ya Widdy, Aaron ini masih ada Purify juga. Tapi untuk tim fightnya Anavel kalau bisa pegang, wow. Oh itu dia Anavel banget coba untuk pegang. Tapi Widdy langsung standby dengan Extracting Eagle. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Ternyata event yang mereka inginkan terjadi. Anavel berhasil dimakan tapi tidak ada Tsunami Slam kali ini. Dan Luka berhasil mundur ke arah belakang. Tim fight yang diinginkan oleh para pasukan dari tim Liquid terjadi. Mereka berhasil memakan ke arah Anavel. Di waktu yang bertepatan juga dengan turtle yang muncul ya. Gak akan secepat itu dari Fredrin untuk bisa menjangkau turtle kalau misalkan di setup duluan sama tim Liquid ID sekarang. Dan sejauh ini tim Liquid masih belum coba untuk nge-gank ke arah Emannya nih sebagai asuransi damage dari Bigetron Om. Ya, mereka nggak nge-game mungkin untuk memberikan ruang gerak juga ya buat Aaron Shiki biar gak rame misalnya buat di lane-nya. Sementara turtle-nya, lihat tuh udah mulai. Informasi mahal tuh Om, tapi di sana nampaknya gak bisa diselamatkan lagi Om Awa. Yep. Dari Turtle yang sanggup untuk diambil TLID, tapi top turret outer diambil juga oleh Bigetron, jadi masih ada pertukaran yang tetap bisa dilakukan. Dan Anavel full defense pastinya, Radiant Armor baru selesai. Dreadnought juga sudah selesai ini dia dari item-itemnya. Tertinggal 1000 memang, tapi fungsi dari Fredrin itu sendiri ya, dia hanya akan menjadi badan. Full damage yang akan masuk dari Eman dan juga Moren. Oke, ini tough boot semua ya buat Bigetron ya. Yap. Sangat respect pastinya dengan adanya damage dari YSGL juga yang bisa secara konstan. Tapi untuk sekarang memang kayaknya game yang dibawakan sama tim Liquid juga pelan ya. Mereka ngasih space buat Iron, yang penting mereka coba untuk secure juga menuju ke arah objektif demi objektifnya. Sementara dari Bigetron setelah tadi tumbangnya sosok dari Anavel, dia juga agak sedikit mengendorkan nih untuk tidak terburu-buru memberikan inisiasi powernya. Ya, tapi lihat looknya lumayan tercicil ya tadi dia. Dan Aaron Shiki ada ruang gerak ternyata, dapetin bottom turret inner. Tapi ditukarkan juga dengan Eman yang ada di area top. Jadi pertukaran masih berimbang lagi-lagi. Dari goalnya tidak akan terlalu jauh juga. Tapi untuk setup nih, di bagian depan memang kuat-kuat Bigetronnya. Kalau mereka nggak bisa nangkap YSGL, akan menjadi masalah jelas untuk Bigetron. Ya, dan YSGL udah akan semakin sustain lagi di dalam team fight-nya Om. Dengan adanya concentrated energy. Ini memang build dari Kimi ini cukup variatif ya. Oh ya, second item ya. Tapi kalau ngomongin ke arah fokus ke arah YSGL ini juga nggak wise banget Om. Kenapa? Sekalipun terlalu banyak source skill menuju ke arah YSGL ini kan wasting. Kalau mereka nggak langsung deal damage atau burst ke arah sana. Emang wise-nya adalah gimana caranya dapetin Favian terlebih dahulu. Depannya. Dimana gendong salah satu pemain dan jangan Aran. Karena Aran masih bisa ditanggulangi. Damage-nya masih bisa dihindari gitu loh. Ya, tapi aku ngeliatnya juga ya kalau dari YSGL dia build-nya concentrated untuk second item, damage-nya nggak terlalu besar dibandingkan dengan Holy Crystal second item. Ya, atau bahkan Skypiercer. Skypiercer bener. Jadi masih butuh waktu lama loh ini untuk dia ini. Aran bakal coba dipasang belakang dengan Tsunami Slam. Terlalu banyak following up, tapi lihat dia begitu saja dengan Skypiercer menyala. Tapi terperangkap. Damage terlalu besar membawa pasukan dari tim Bigetron memasang ke arah belakang, tapi YSGL free. Bersama dengan Iron Shiki double kill. Looking for triple tapi shutdown from Finn. YSGL tidak terbendung sama sekali. Membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil kehilangan 3 pemainnya. Itu dia, dengan adanya full energy ya, stack yang penuh. Damage yang cukup menyakitkan dan juga positioning dari YSGL ini bagus banget sih. Iya, dari tadi positioning. Oh YSGL! Berhati-hati dan mundur ke arah belakang Eman. Wallace dikejar oleh Favian. Tapi ternyata para pasukan dari tim Bigetron sepertinya harus merelakan Lord seperti ini. Didapatkan di tangan para pasukan dari tim Liquid. Wow, itu dia escape yang akhirnya dimanfaatkan oleh YSGL dengan begitu manisnya Om. Yap. Aerial domination tadi ya, lompat untuk bisa menyeberang juga dan menjauh dari serangan-serangan dari Bigetron juga. Tapi yang kita bilang tadi bagaimana YSGL kalau sampai dia bisa jaga jarak, masih ada Aaron Shiki loh. Ini dua yang harus dicari oleh Bigetron. Dan sekarang pilihannya mau yang mana? Annoying buat late game, berarti ya ada Kimi. Tapi ya untuk Moskopnya juga kalau sampai dibiarkan, jelas ini damage-nya akan sangat-sangat berlimpah. Iya, karena
meleng dikit, turret hilang kayak gini Nah. nih ya. Dengan potensi split push-nya juga yang dibawakan oleh Aaron Shiki. Dan memang ya, sekalinya dia ikut fight juga cukup berimpact dengan 3 point kill yang sudah ditabung. Wah, bahaya di poke damage terus-terusan. Hero setebal apapun, ya lama-lama juga bakal bocor. Dengan keadaan seperti ini, apalagi kondisinya tim Liquid ID sedang memimpin. Yep, dan 3 lane nih ya. Dimana lebih membiarkan Lordnya untuk berjalan di bawah juga slow push. Tapi Anafel kalau diganggu. Tapi nampaknya Anafel berhasil mendapatkan Carvalho buff. Meanwhile perpasukan dari tim Liquid ID. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru, fokus untuk memberikan sedikit pokingan damage. Karena mereka sadar dengan adanya pasif turret tidak terlalu berarti memaksakan keadaan di hadapan mereka. Ya, tapi seenggaknya dari outer middle turret dan inner turretnya bakal coba untuk dicicil juga perlahan, Wop. Oh, Tsunami Slam! Dengan tidak adanya turret kali ini. Dengan tidak ada gerobak membuat perpasukan dari tim Bigetron berhasil mendapatkan 1 point kill, dipaksa kembali mencegah belakang. Kill antara Iron Shiki bersama dengan CS. Kill akan menjadi sebuah bencana. Double kill, looking for wipeout. Tersisa sosok dari seorang Fabian. Tidak ada gerobak yang memasuki turret, membuat damage dia langsung menuju seorang Aran. Tapi di depan sana lihat Anafel membuat body block. Membuat perpasukan dari tim Liquid gak bisa melakukan clear dengan sangat cepat menuju ke arah minion. Tapi untungnya dengan 1 buah pasif turret mereka masih sangat untung. Dan Moreno sedikit terperangkap, nggak masalah, geter-geter dikit. Wah itu dia, kalau 5v5 sih lumayan PR buat tim Liquid, Om. Benar, karena langsung ditabrak tadi ya. Apalagi dari Tsunami Slam-nya yang memang mengarah ke Aran. Dan Aran tanpa Purify akan langsung terangkut juga tadi. Iya, dan look-nya tadi gara-gara kena langsung ke Iron Shiki. Iya, betul banget. Tapi yang paling mahal tadi Om, ketika mereka itu fight-nya, gerobaknya dipecahin dulu. Yep. Gerobak dipecahin, Pin langsung masuk karena damage-nya full karena Aran. Habis ya. Gak ada lagi mungkin untuk distraction buat Tarat mid tadi. Tapi so far sih dari TLID mereka harus lebih berhati-hati. Karena ya bukan mustahil lah di Bigetron juga yang tadinya tertinggal buat goldnya ini sudah mulai bisa melakukan comeback. Oke, dari GPM sebenarnya Fabian unggul. Tapi ingat, ini balik lagi, ini Fredrin. Bukan hero yang memang benar-benar pure butuh gold ya. Dia tank juga kan, Iya, secara farming pattern-nya lambat. Betul, dia lebih dibutuhkan source skill-nya waktu team fight. Energy eruption pasti kan dengan taunting-nya juga. Ya kayak tadi ya, dia ada di garda terdepan, dia langsung. Dia nambah breath assault ke depan, energy eruption, kena semuanya. Prasurat juga kan sakit dia, semakin tersakiti semakin menyakiti dia. Tapi lagi-lagi sepertinya Aran akan memberikan badannya, tapi masalahnya dengan adanya hero-hero defensif di depan nih ya dari Bigetron, ini bakal sulit. Oh, flicker! Menjelaskan seorang Aran di depan sana, damage-nya terlalu besar. Membuat permasukan dari tim Bigetron harus mudah ke mendadak, tapi Anafel! Press sword-nya berhasil mendapatkan Aran! Bahkan di depan sana Finn memberikan badan, dia pertukaran yang tidak cukup padat, tapi Aran Shiki versus everybody! 1 hit from Moreno! Itu dia, Moreno, the maestro is back! Dengan damage carry mid laner yang sudah diberikan di dalam Keto Victory sebelumnya. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan keuntungan dengan masih adanya bot lane, masih adanya jungle. Berbanding terbalik dengan tim Liquid yang kehilangan EXP dan juga gold laner mereka. Ya, dan sebenarnya Moreno juga menjadi shadow carry yang cukup mengerikan ya. Apalagi tadi Aaron masuk ke tengah kerumunan yang cukup berbahaya untuk dirinya. Ya, dan Lordnya tanpa gangguan sama sekali tadi. Nice team fight pastinya untuk Bigetron juga. Di mana mereka berhasil untuk lagi-lagi ya memaksakan dan mendapatkan Aran bahkan tadi. Oke, Fabian memang udah punya Blade of Despair sekarang. Tapi masalahnya Blade of Despair apakah cukup untuk bisa mencicil atau bisa memberikan efek? Fabian! What? No way! Untung ada Widdy masih bisa diselamatkan. Hampir saja dia masuk ke dalam Kumar. Dan pasukan dari tim Bigetron kali ini gagal untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi para pasukan dari tim Liquid harusnya tertampar. Tidak boleh ada lagi yang masuk ke dalam rumput. Kalau mungkin itu bukan Aran atau Widdy. Iya, itu bisa kena Finn, bisa kena Luke juga. Yep. Dan itu tadi untung ada Matilda ya. Iya. Karena Matilda pakai Flash of the Oasis juga kan. Jadi bisa nge-heal. Itu kalau nggak ada Matilda itu Fabian udah pasti lewat. Yes. Mid lane turret akan menjadi pilihan. Aran mencoba untuk buying time semaksimal mungkin. Tapi Iman dan kawan-kawan mencoba mendapatkan 1 buah turret di arah top lane. Teamfight akan coba terjadi di arah mid lane. Luke belum ada yang bisa digendong. 1 buah turret di arah top lane nampaknya udah cukup bagi mereka.
karena mereka tidak mau terlalu memaksakan keadaan. That's why mereka rotate menuju ke arah bottom lane dengan staking 2 wave yang dimiliki dari Bigetron. Iya, ini cukup bijak ya dari Bigetron. Mereka memilih untuk mundur, tapi nice juga untuk tim Liquid tadi menarik Lordnya keluar dari base turret tengah. Ya, targeting dari Bigetron ini mereka sangat menargetkan untuk mendapatkan siapapun yang tidak memiliki Purify. Ya. Wah, tapi masalahnya turret top lane yang mereka dapatkan ini sangat berimpact dan menguntungkan sekali untuk Lord selanjutnya yang ada di arah bottom lane. Ya, jelas ya karena Bigetron akan lebih sering dipush juga oleh minion dari Bigetron. Dan melihat dari itemnya, Eman sudah leading cukup jauh. Meskipun memang ya dari sisi yang berbeda, TLI di jungler mereka unggul. Tapi Favian di sini adalah hero melee, hero dengan jarak dekat. Akan mudah untuk bisa ditangkap nantinya dengan energy eruption. Kena slam-slam. Permasalahannya Om, Skypisternya menyala. Lihat berapa poin kill yang didapatkan oleh seorang Eman. 3 itu besar loh Om. Yap. Untuk sosok seorang Iron Siki itu besar. Dan di skill. Dengan kondisi seperti ini, dia nggak menggunakan Wind of Nature. Dari Dead Sonatanya aja, kalau lolos dan nggak sengaja ketembak ke dia, itu bisa jadi peluru nyasar. Setuju. Dan full damage item ya pastinya tadi buat Eman juga. Skypierce ada, lengkap bahkan semuanya. Kecuali kalau dia mau jual sepatunya. War X biasanya ya. Jual tough boots ya. Oke, 30 second sebelum Lord. Dari TLID memang mereka punya YHS juga ada 2 marksman. Atau bisa dibilang ya 2 range ya. Untuk TLID, selama badan mereka kuat seharusnya mereka akan cukup sustain. Cuman skenario yang kita lihat adalah Arang begitu ditangkap ke depan, dia langsung tertahan dengan Fredrin. Iya, ketangkap Fredrin dan kalau dia mau target ke Eman, Eman baru saja menjual tough boots-nya dan membuat satu Wind of Nature Om Wawan. Wah itu dia kita mention tadi, full item untuk Eman. Ini sudah selesai. Dan bahkan dengan Lord yang akan spawn di 10 detik seperti ini ya. Kalau di atas sudah mulai di-clear dengan Bigetron, mereka bisa start Lord ini dengan rasa aman. Tapi aku suka Iron Siki sekarang udah punya Malefican. Dia punya chance untuk dapetin belakang, tapi Iron gak boleh main dari samping. Bener-bener pure dari depan. Dia harus deal damage ke arah belakang, dia pastikan belakangnya ini. Bahkan dia gak harus pukul Fredrin. Dia pukul Luke-nya aja cukup. Oke. Tapi topnya nih, 2 wave minion buat Bigetron sedang berjalan di sana. Aduh, Atit ya. Agak lumayan Atit nih. Ya tapi ya kita tahu bagaimana Fredrin ini sangat kuat ya untuk tarik ulur. Dan ini dia pancing dari Bigetron. Win! Lagi-lagi menuju ke seorang Aron dipaksa begitu saja dapatkan. Seram distraction yang masuk, tapi terlalu dalam membuat para pasukan dari tim Bigetron. Damage-nya terlalu besar, tidak bisa dipenduk kembali. Meanwhile, Luke versus everybody. Bakal mencoba untuk melakukan take over para pasukan dari tim Liquid. Mampukah mereka berhasil dan ternyata Wene ter-take down. Hilang Redrim terpama Nabel Sam the name for this time. Yes, Kiel bakal menjadi sosok orang yang berhasil mundur karena Favian. Satu-satunya bisa dilakukan adalah buying time. Dan Iron Siki! One last hit, Immortality pecah, dan akan ada 1 poin kill lagi untuk para pasukan dari tim Bigetron. Looking for wipeout, ini bencana. Oke, 15 detik dan 6 detik paling cepat untuk tim Liquid. Menghadirkan Widdy dan juga Aran, mampukah bertahan? Sepertinya Lord yang masih juga Yes. ketahan di atas top lane. Yes, jangan sampai termakan kali ini, yes. Ingat yes. Tanpa adanya dia, nggak bisa lagi diselamatkan. Belum ada Tsunami Slam untuk ke belakang. Lihat Annabelle, body block from Fate. Dapat berhasil karena belakang ada Tsunami Slam. Tapi nampaknya Aaron nggak bisa mundur kembali dan cutlass untuk Eman. Bester bukan sangat bebas. Fokus menuju ke arah PS Turret. Dan Wene nggak bisa terima dapatkan oleh seorang Eman. Dan wow, my god. 1 buah Immortality yang menyelamatkan Eman. Dan nampaknya Favian bisa mengejar Eman ke arah belakang. Target utama mereka ada Base-nya. Hancur sebentar lagi. Masih bisa diselamatkan. One last hit. No way. Double Glenn Eman become a hero untuk Bigetron di game yang pertama. Intensitas yang cukup tinggi, upaya defensif dari tim Liquid ID ternyata belum berhasil. Eman menjaga posisi dengan begitu baiknya. Wah, permainan dari Eman tadi sangat sabar menunggu di belakang. Dan bahkan untuk setiap damage yang dilontarkan dari Eman, itu hit ke lawan-lawannya terus-terusan.